Wahyu Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan sholawat tarawih pada malam hari ini. Dan tak lupa dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan nikmat bernafas sampai pada saat ini. Bila mana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hitung satu persatu, maka tak cukup umur kita untuk menghitung kenikmatan tersebut. Yang kedua kali, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada putra Abdullah, kepada Pangeran Padang Pasir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sebaik-baiknya tauladan umat yang mana tauladannya dapat kita contoh pada masa sekarang. Yang ketiga kalinya, tak mengurangi rasa hormat saya kepada para alim, ustadz, yang mana telah memberikan waktu kepada saya sehingga pada malam hari ini karena Taruna masih diberikan kesempatan untuk memberikan atau berkontribusi dalam bulan Ramadan kali ini. Yang mana pada bulan Ramadan kali ini kita masih merasakan suasana pandemi, yang mana pada suasana pandemi ini sangat memberikan pelajaran kepada kita, yang mana tadinya kita dapat berkegiatan seperti biasanya sehingga kita dibatasi pada masa sekarang. Tak panjang tak lebar, saya ingin menyampaikan nasihat kepada para hadirin, terutama untuk diri saya sendiri. Pada bulan Ramadan kali ini, marilah kita meningkatkan keislaman kita sebagai tolak ukur utama dalam menjalankan kehidupan. Islam berasal dari kalimat aslama yuslimu islamun, yang bermakna menyelamatkan, menyejahterakan, mendamaikan, serta memberikan cinta. Yang mana Islam pada kali ini kita sudah lihat pada generasi ke generasi rasa iman kita dan rasa mengaku kita kepada Islam semakin menurun. Jadi marilah kita jadikan Ramadan kali ini sebagai sarana untuk meningkatkan kembali, sebagai muhasabah kepada diri kita dan kepada anak-anak kita di generasi yang akan datang. Kata Islam atau salam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kalanya ketika muslim dengan muslim bertemu, hakul muslim ala muslim, yaitu idalaki tahu fasalim alaih. Jika kita bertemu dengan muslim, sesama muslim, maka berilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu, di mana seorang muslim mendoakan kepada orang muslim lain suatu doa yang baik agar dilimpahkan keselamatan dan kedamaian, maka telah disyariatkan dalam hadis Rasulullah, diriwayatkan oleh Bukhari, hakul muslim ala muslimin situn idza laqitahu fasalim alaih, maka kita wajib untuk menjawab salam seorang muslim. Dan yang kedua, dalam Asmaul Husna kita juga telah membaca bersama-sama ada kalimat assalam, yang mana artinya Allah Maha memberi keselamatan. Dalam hal ini Asmaul Husna adalah nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam assalam ini Allah sudah menjamin kepada kita untuk memberikan keselamatan. Lalu bagaimana dengan kita untuk mendapatkan keselamatan tersebut, yaitu dengan menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Dan yang selanjutnya, kita juga mengetahui bahwa salah satu tingkatan surga itu ada yang namanya Darussalam, yang artinya rumah keselamatan. Di dalam kalimat Darussalam bahwasanya orang-orang Islam yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga tersebut
diperuntukkan untuk orang-orang yang menjalankan Islam. Dan yang selanjutnya tak lupa kita menjalankan sholat, diakhiri pun dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana dengan menjalankan sholat kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mengingat bahwa Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita semua. Yang mana kita jalankan sholat 5 waktu, yaitu dari subuh sampai isya. Dan pada bulan Ramadan ini kita jalankan sampai sholat tarawih dan kita tutup dengan sholat witir. Dan mari kita ingat kembali pada sholat Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah mengucapkan salam kepada penghuni surga yang mendapatkan keselamatan dan telah menjalankan ujiannya di dunia. Mari kita ingat dari pertama sampai sekarang kalimat salam ada banyak sekali. Jadi akan sangat rugi bila mana kita tidak menjemput keselamatan tersebut, sehingga kita lalai dengan ibadah kita, dengan muslim kita, dengan Islam kita. Rukun Islam bisa dijalankan menjadi 5 dan kita disebut sebagai muslim sejati apabila telah menjalankan rukun Islam sepenuhnya. Tidak hanya kalimat syahadat saja sebagai identitas kita Islam, tetapi juga menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat untuk memenuhi rukun Islam, sehingga kita disebut dengan Islam yang hakiki dan disebut pula muslim yang sebaik-baiknya muslim. Dan mana pada kali ini kita ingat kembali bahwa Islam adalah agama yang memberikan cinta dan kasih sayang. Ya, kita ingat kembali bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang penuh dengan cinta, dan Allah pun Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak menyayangi agama kita, tidak menyayangi keluarga kita, dan tidak menyayangi masyarakat kita? Bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap hari kita, jika kita mencintai seseorang, lalu nama seseorang tersebutlah yang sering kita ucapkan. Semisal kita cinta kepada seseorang wanita, pastilah nama wanita tersebut yang selalu kita ucapkan sehari-hari. Lalu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sendi kehidupan kita. Dalam menjalankan kehidupan baik sosial, baik ekonomi, baik kehidupan yang lainnya, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan menandakan kita syukur kepada apa yang telah diberikan Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kami dari Karang Taruna ingin mencoba memperbaiki generasi yang akan datang dengan mencoba memberikan kegiatan-kegiatan yang baik, dan diharapkan para kaum yang lebih sepuh dapat memberikan bantuan berupa nasihat, baik moral dan lain sebagainya, sehingga dalam membenarkan generasi yang selanjutnya kami lebih semangat dan lebih terarah kembali. Inna biya disubah amrullah wa fi adamiya hayatnya. Sesungguhnya kemana arah bangsa itu ada di tangan pemuda, dan di mana sejarah kaum tersebut ada di perjalanan kaki pemuda tersebut. Lalu bagaimana dengan pemuda yang seperti apa? Bukan karena usia, tetapi karena jiwanya. Jika jiwanya selalu ingin bergerak bil harokah wal barokah, dengan menggerakkan sesuatu yang kebaikan, maka jiwa pemuda tersebut tertanam di dalam hati seseorang tersebut. Bukan karena rambutnya putih disebut orang tua, bukan karena jalannya buntu disebut orang tua, bukan karena sudah pikun disebut orang tua, tidak. Tetapi di sini kita menyebut dengan orang tua adalah orang yang sudah tidak bisa bergerak memberikan sesuatu yang baik. Nah, itulah orang tua. Dan dalam hal ini, marilah kita bangkitkan kembali hati kita untuk menjadi muda, untuk menjadi lebih semangat dan memberikan pergerakan yang baik, sehingga kita tidak disebut dengan kaum tua. Dan dalam hal ini, marilah kita jadikan malam ini
sebagai muhasabah kita, sebagai tolak ukur kita akan kemana, kita akan mencari apa, dan kita akan mendapatkan apa. Sehingga dalam setiap kehidupannya kita selalu memikirkan apa yang kita perbuat sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pada pertemuan yang singkat ini dapat memberikan nasihat yang baik bagi kita semua, terutama kepada diri saya sendiri, sehingga dalam langkah kita selalu memikirkan hal-hal yang baik dan diawali dengan niat yang baik pula. Dalam akhir kata, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dirahmati dan mendapatkan ridhonya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga dalam hal ini kita mendapatkan ampunannya dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Sekiranya apabila dari tutur kata saya kurang teratur maupun tutur kata saya kurang tertata, saya pribadi mohon maaf beribu-ribu maaf. Astaghfirukum alfan alfian. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.